Ada pertanyaan, Mira? Enggak, Mas. Oke, kamu tinggal hafalin saja ya. Mana yang masuk mongkos, mana yang masuk me. Oke. Sekarang kita lihat ke konjugasi. Ini adalah konjugasi untuk yang objeknya indefinite. Oke. Jadi sebenarnya ini kalian yang harus kalian lakukan adalah menghafal saja. Ini suku kata konjugasinya. Contohnya OK, EK, EK, itu jika subjeknya in. Dan jika masuk ke kelompok yang pertama. Oke, jadi di tabel ini ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom subjek. Jenis-jenis subjek. Kolom yang kedua adalah kolom jenis kata kerja yang pertama. Kolom yang ketiga, jenis kata kerja yang kedua, yaitu yang berakhiran S, dan Z. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang ik, kata kerja yang berakhiran ik. Oke, jadi konjugasinya beda-beda tergantung kelompoknya. Ada saatnya konjugasinya sama, tapi ada saatnya konjugasinya berbeda. Contohnya kalau di grup pertama, untuk subjek in, untuk suku kata konjugasinya OK, EK, EK. Untuk yang grup kedua, sama akhir suku katanya. Tetapi untuk grup yang ketiga yang akhiran ik, ternyata akhirannya beda. Akhirannya OM, EN, EN. Jadi di sini pentingnya kalian tahu itu kata kerjanya itu masuk ke grup keberapa? 1, 2, 3, atau 4. Yang di tabel ini khusus untuk grup 1, 2, dan 3. Yang bisa dibilang reguler. Yang ketiga itu tidak sepenuhnya reguler sebenarnya. Oke, jadi kalian hafalkan suku kata konjugasi ini. Pertama kalian hafalkan yang grup 1 dulu. Grup 1 itu akhirannya apa sih? Kalau saya akhirannya berarti OK, EK, EK. Gimana kamu bisa memilih suku kata yang harus kamu pakai saat kamu ingin mengkonjugasikan satu kata kerja? Kamu analisa kata kerjanya itu mengandung huruf monggosh atau huruf me. Kalau itu hurufnya itu monggosh atau kata kerjanya itu mengandung huruf monggosh semua, kemungkinan ada 2, EK dan EK. Oke. Tapi sekarang pertanyaan yang kedua, kapan aku menggunakan EK, kapan aku menggunakan EK? Karena huruf S sama huruf O.2 itu itu semuanya masuk ke monggosh. Nah, itu kita analisa yang kedua adalah kita lihat apakah huruf vokal dalam kata kerja yang kita mau konjugasikan itu ada huruf O.2-nya tidak, ada huruf U.2-nya tidak. Jadi kalau ada huruf vokal yang ada titik 2-nya itu dan lebih dari 1, kemungkinan besar itu akhirannya atau suku kata yang kita pakai adalah EK. Oke, jadi Rizal gimana? Ada pertanyaan nggak, Rizal? Kalau O yang pakai aksen gitu, kalau misalnya kata kerjanya itu tadi ada huruf O-nya atau U-nya yang pakai aksen gitu, berarti kemungkinan besar pakai yang O gitu, yang pakai bener gitu. Betul. Contohnya itu kata kerja pakai OK itu kecok. Kecok nih. Nah, itu O.2 semua tuh huruf vokalnya dalam satu kata kerjanya itu. Jadi kecogek. Bukan kocogok, tapi kecogek. Oke. Jadi kalau kata kerjanya itu huruf vokalnya itu ada aksen titik 2 atau coret 2, nah itu akhiran kata yang kita pakai adalah yang O.2K. Kalau misalnya campuran gitu, mas, vokalnya gimana? Kalau campuran ya bagus. Kalau campuran tergantung yang lebih banyak yang mana. Kalau lebih banyak yang O.2, berarti O.2. Tergantung. Jadi kan kamu analisa kata kerjanya itu ada berapa huruf vokal. Umpamanya 3 gitu ya. Ada 3 huruf vokal. Ternyata yang 2 itu aksennya
titik dua semua. Oh, berarti kemungkinan besar itu suku kata yang kamu pilih ada suku kata yang O titik dua K gitu. Oh, Jadi menang yang mana kalau kalian membandingkan? Tapi kalau umpamanya separuh-separuh, nah itu yang bikin susah. Kalau separuh-separuh, biasanya itu kita pakai yang EK. contohnya Mas ada nggak? Contohnya kenyivel. Keny, buku kan? Aku tulis di chat aja ya. Mira, kamu masih di sini, Mira? Iya, Mas. Oke. Kenyivel, kalau untuk kata kerjanya kenyivel. Kalian bisa lihat? Oh iya. Ini kan? Konyivel itu kalau bentuk infinitifnya apa, Mira? Konyivel menjadi apa, Mira? Konyivel, oh, feeling aku sih. Infinitif. Infinitif. Infinitif tuh yang tambahan kan, Mas? Konyivelek. Oh, itu iya. Itu kalau sudah kamu konjugasikan. Kalau umpamanya kata kerja konyivel berada di posisi kedua. Oh, ininya. Infinitif. Tabelnya Mas ganti. Yang apa? Yang ini Mbak, yang ini. Yang Nini. Alah. Oke. Kayaknya Mira lagi sibuk. Oke. Jadi contohnya ini ya, kenyivel ya, bisa. Kenyivel kan ada huruf O titik dua sama E ya. Iya. Nah, kira-kira akhirannya apa? Konjugasi yang kamu pakai apa? Saya konyivel itu artinya membukukan. Konyivel pakai yang E. Pakai E kan? Konyivelek. Konyivelet, iya. Aha, bagus. Konyivelek. Bukan konyivelek. Gitu. Jadi sebenarnya kata huruf vokal yang titik dua itu kalau ada di satu kata kerja itu lebih kalah daripada yang tidak punya aksen sama sekali, kalah terhadap huruf vokal lain. Oke. Sampai di sini nyantol, Rizal? Nempel? Nempel lagi. Beneran? Ya, mudah-mudahan bagus. Tapi apa namanya? Nangkep ya? Nangkep kok masih. Oke. Jadi kita balik lagi ke tabelnya ya. Jadi tabelnya, tadi ke slide-nya ke lompat. Nyoba lagi kalau misalnya men itu jadi menuk ya. Pergi ya? Iya, pergi. Oh ya, itu pergi, itu masuk ke irregular. Oh, yang irregular. Makanya kan susah, kemarin juga susah tanya. Ini gimana sih, Mas? Iya, soalnya kata kerja match itu masuk yang spesial, super spesial. Jadi harus diapakan. Sayang sekali. Oke, jadi tapi kita bahas ya nanti ya. Jadi itu yang pertama sudah oke ya, Rizalia. Oke, Mas. Suku kata yang mana yang harus kamu pilih saat kamu harus mengkonjugasikan sebuah kata kerja. Oke. OK, EK, sama EK. Oke. Terus untuk yang T, ada OS sama ES sama. Patokannya sama. Itu hurufnya monggos atau me. Oke, tapi lebih sering sebenarnya kalau kamu tidak usah berkonsentrasi terlalu lebih kepada yang OS sama S. Kamu hafalkan saja yang SZ ini. Karena lebih banyak kata-kata yang bersuku kata akhir yang jadi lebih banyak kata kerja yang kamu konjugasikan dengan suku kata SZ daripada yang OS sama ES. Kamu hafalkan aja, jadi kalau untuk T jadi menjadi S. Jadi contohnya konyivel menjadi apa? Konjivels. Nah, oke. Jadi kamu konsentrasi saja sama yang SZ. Oke. Terus untuk kalau subjeknya dia, di, atau Anda, tidak ada suku kata konjugasinya. Kamu libur sebentar.
Oke. Mira masih di sini, Mira tuh. Iya, Mas. Oke, masih ikuti Mira. Oke, jadi kalau untuk grup yang pertama ya, kalau subjeknya I atau in, kamu istirahat dulu, kamu pensiun dulu, kamu nggak usah mikirkan suku kata konjugasinya. Karena kata kerjanya tetap seperti kata kerja asli, tidak berubah. Oke. Terus kalau yang kami hanya ada dua opsi, UNK sama INK. U pakai aksen titik dua. Nah, kira-kira kalau kata kerjanya keres, mencari atau mencari deh, keres. Mira, kira-kira kamu pakai yang mana nih kalau subjeknya mi? Keresum atau keresum? Keresuk. Hah? Keres? Yang titiknya, keresuk. Bukan kok suk sih? Gak ada suknya di sini. Ada N, adanya NK. Kan keres, Mas. Uh-uh. Antara U biasa sama U ada titiknya kan. Kamu pakai yang mana? Yang U nggak ada titiknya. Kenapa? Nebak. Coba kita lihat lagi. Nah, keres itu ada huruf vokal apa aja, Mira? Oh iya. Ya kan? Iya, I kan? Iya. Berarti ada titiknya. Iya, berarti huruf vokal, suku kata yang kamu pilih untuk mengkonjugasikan harus punya huruf vokal yang masuk kategori yang sama, mogos. Yang kamu pakai adalah yang U.2 ini. Aha. Oke, kalau umpamanya kata kerja memberi tadi, aku memberi, kami memberi, order. Nah, kamu pakai yang mana? NK atau U.2 NK? Yang nggak ada titiknya. Nah, oke, bagus. Oke, kadang kalau Rizal, kalau kata kerjanya keres untuk subjek T, kamu pakai yang mana? Keres? Yang T ya, berarti kereses. Yang T, bukan T. Oh, yang T. Kalian. Kerestek. Kerestek, bagus. Sekarang kalau Mira, kalau kata kerjanya odd, kamu pakai yang mana untuk subjek T? Kata kerjanya out subjekti berarti pakai yang mana? Kamu lihat di slide-nya. Oh, yang nggak ada titiknya. Yang mana? Otok. Oke. Otok ya. Bagus, ngerti kan sekarang? Yeah. Oke. Sekarang kalau kata kerja odd, memberi lagi, Riza, kalau subjeknya mereka. Apa tadi, Mas? Subjeknya kata kerjanya odd, memberi. Odonok. Oddnok gitu aja ya. Jadi kalau ada kata huruf yang ada dalam kurung ini, kalian untuk saat ini kalian disregard saja. Jadi kalian tidak usah berpusing-pusing kalian. Yang ada dalam tanda kurung itu kalian lupakan saja. Bukan lupakan ya, untuk saat ini kalian tidak usah berpusing-pusing. Jadi kalian gunakan aja yang not tag atau talk tag yang ada dalam tanda kurung. Nanti kamu akan keluar sendiri ke kapan kamu akan menggunakan huruf yang ada dalam kurungnya itu. Jangan khawatir. Oke? Jadi odd knock. Oke. Terus kalau ada kata kerja tadi kenyivel. Kenyivel Mira. Itu kamu kalau subjeknya mereka kamu pakai yang mana, Mira? Kenyivel. Subjek mereka itu ya. Kenyivel itu kamu coba lihat di chat, kenyivel itu tulisannya K, O.2, NY, E, sama L. Pakai yang konyivel yang Eka. Itu subjeknya mereka. Konyivel neck. Konyivel neck. Bagus.
Kenapa konjugal naik? Pengen tahu. Kan itu ada dua ya, maksudnya ada Mogo sama Mei. Itu hurufnya moga semua. Soalnya O-nya itu O titik dua. Oh iya, O-nya titik dua. karena ini Mas Mogo semua, jadi Nah, Mas. oke. Oh, oke, senang. Jadi kamu kira sekarang kenapa kamu harus memilih neck bukan knock? Oke ya. Iya. Oke. Tapi untuk yang indefinite atau tidak pasti ya Mas? Ya, Objek. saat ini untuk objek yang indefinite. Oke. Oke, jadi sekarang kita masuk ke yang grup kedua. Jadi sebenarnya kita tadi udah bahas satu kata kerja yang masuk ke grup kedua. Tadi kata kerja caresh. Kata kerja caresh kan akhirnya ash kan? Secara tidak sadar, kalian sudah belajar kata kerja yang kedua. Jadi kalian sudah belajar konjugasi kata kerja yang kedua. Jadi caresh, kalau saya menjadi apa Rizal? Saya caresh, saya mencari Resek. caresek. Aha, bagus. Irma lagi. Mira, sorry Mira. Aku belum minum kopi jadi masih lidahku belum lancar. Kalau keres, kalau subjeknya T. Keres subjeknya T, keresol. Keresol, benar. Yang Yakin? keresel. Sorry. Mas. Semua kan? Oke, lagi-lagi jika Bos juga. Jadi sekarang jika subjeknya itu atau en, lagi-lagi untuk grup yang kedua, kalian pensiun dulu. Kalian tidak usah pusing-pusing memikirkan konjugasinya. Karena keres, jika subjeknya dia atau Anda, keres, nggak ada suku kata tambahannya. Oke, sekarang kalau kami, Rizal, yang akhiran UNK atau UNK yang punya pakai aksen, keres. Keresung yang nggak pakai titik. Serius? Yakin? Keres itu hurufnya apa aja? Huruf vokalnya? Marga semua. Oh iya, berarti keresung yang pakai titik. Nah, Mira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Sekarang, untuk kalau subjeknya ti, kalian. Mira, kamu pakai yang tok, tek, atau te? Yang U-nya titik dua. Yang nggak ada ininya, keres. Keres. Tek. Sekarang, gimana? Keres tek. Oh, bagus, keres tek. Jadi, untuk yang huruf yang dalam kurung itu kalian ingat, tapi tidak usah kalian pusing-pusing mempertanyakan kapan memakainya. Nanti kalian akan tahu sendiri. Nanti akan feelingnya keluar, jangan khawatir. Oke? Oke. Terus kalau kata kerja kenyibel, Rizal. Kenyibel, kamu subjeknya ti, menjadi apa coba? Kamu kasih tambahan suku kata yang mana? Konjuveletek. Kenapa? Karena hurufnya moga semua. Kenapa kamu kasih tambahan huruf E? Konjuveletek kamu tadi bilang? Konjuveletek, sebab kalau konjuveletek itu kayaknya lidahnya keselio. Tapi sebenarnya benar konjuveletek. Konjuveletek kan Mas? Konjuveletek ya? Iya. Oke, sekarang nanti aku kasih satu kata kerja yang mungkin akan mengingat kamu lagi. Tapi terakhir kita selesaikan dulu ya. Yang keres, kalau subjeknya ke mereka. Yang mana? Mira. Keres, subjeknya mereka. Keres, mereka, keresnek. Nah, bagus. Kalau kata kerja out, memberi, Rizal, kamu pilih yang mana? Yang subjeknya siapa ini? Oh, subjeknya mereka juga, sorry. Subjeknya mereka juga.
Odd, memberi. Out, out, took, Mereka. Bukan kalian, mereka. out, knock. Outnock. Aha, bagus Rizal. Nyampe apa namanya? Paham kan sekarang? Paham Mas. Oke, sekarang kita balik ke slide sebelumnya ya. Sebentar saja. Nah, kalian lihat kata kerja mond, bilang atau berbicara ya. Kalian lihat di slide-nya? Iya, Mas. Oke, kalian ingat-ingat bentuk infinitifnya. Mon menjadi mondoni, ya. Oke, sekarang ingat-ingat yang dulu pakai. Saya itu kapsul apa? Kayak itu dari Corbusier kan? Ingat-ingat. Sekarang, kalau kata kerja mond, subjeknya ti. Mond subjeknya ti. Itu tadi kan definite, jadinya mondoni. Berarti kalau Mondoni. Kalau ti kan subjeknya ti. montok. Montok, seharusnya montok kan? Iya. Tapi sebenarnya yang tepat adalah mondotok. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, kalau kata kerjanya dalam bentuk infinitifnya ada sisipan huruf o atau tergantung kata kerjanya, maka kata huruf yang ada dalam kurung ini kalian pakai. Okay. Mon, jadi mondotok. Mondotok. Sekarang mon kalau subjeknya mereka. Kira-kira apa, Rizal? Di onok itu ya? Halo, Rizal. Iya, halo Mas. Iya, halo. Oh iya. Lagi. Jadi kalau kata mond, subjeknya ik atau mereka, suku kata yang kamu pakai yang mana? Mondonok. Mondonok. Bagus. Nah, paham kan? Jadi huruf dalam kurung ini kalian pakai jika kata kerjanya itu dalam bentuk infinitif mendapat sisipan huruf baru, yaitu huruf O atau huruf E. Oke? Tapi itu kan, makanya aku bilang tadi, yang ada huruf dalam kurungnya ini kalian tidak usah pusing-pusing dulu, karena itu tidak banyak. Tidak sering kalian pakai. Tapi kalau kamu sudah tahu bahwa huruf kata kerja aslinya itu akan mendapatkan sisipan huruf O atau E dalam bentuk infinitifnya, maka huruf dalam kurung ini kalian pakai. Sekarang aku contohnya lagi. Aku suka sekali sama kata kerja earth setelah kamu ingatkan kemarin malam. Earth itu aku tulis saja, siapa tahu Mira belum tahu. Mira, kamu tahu kata kerja earth atau belum? Tadi Mas bilang, saya lupa. Oke, earth itu artinya mengerti atau paham. Ya. Oke, sekarang ini lagi itu berakhiran dengan dua konsonan ya, R sama T. Bentuk infinitifnya apa, Mira? Infinitif. Infinitif yang pakai ni. Iya, yang pakai ini erni. Etni kan, tapi ingat, jika kata kerja berakhiran dua huruf konsonan, bentuk infinitifnya disisipi huruf vokal baru, yaitu O atau E. Jadi menjadi apa, Mira? Apa? RT bagus. Oke. RT itu bentuk infinitifnya. Sekarang kalau kita konjugasikan ya, kalau ti, kalian mengerti, itu menjadi apa, Mira?
Bentar. subjeknya T. Balik ke slide-nya, Mas. Oke. Bentar. R, subjeknya T. Oke, Mhm. aku mau pakai R, T, tek. Iya, aku senang Mira, kamu udah nyantol ini rumusnya. Menjadi ertetek. Sekarang Rizal. Kalau subjeknya mereka. Jadinya R T nek. Ertenek. Nah, jadi ertenek kalau subjeknya mereka ya. Oke. Jadi gimana? Dan di sini kalian tahu ya, kapan kamu harus menggunakan huruf yang ada dalam kurung itu. Oke? Rizal bagaimana? Oke, Mas. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Nggak ada ya? Beneran nih? Untuk sekarang nggak ada. Oke. Mira, gimana? Ada pertanyaan, Mira? Belum, Mas. Belum ya? Jelas ya sekarang ya? Oke. Sekarang kita ke grup yang ketiga. Grup ketiga adalah grup yang akhirnya IK. Oke. Kalian lihat di slide-nya. Huruf kolom keempat yang untuk grup IK, suku kata konjugasinya OM, EM, EM. Terus kalau T, itu SZ sama SZ. Kadang ada tambahan O, ada tambahan E. Nah, ini kurungnya seharusnya kurungnya di E. Jadi, sama, kapan kamu menggunakan huruf yang dalam kurung, itu kamu gunakan saat kata kerjanya itu masuk seperti golongan kata kerja yang berakhir dua huruf konsonan. Mundoni, END, ERTNI. Itu tadi huruf yang berakhir dengan huruf vokal. Jadi kamu gunakan yang dalam kurung. Sekarang, kok kursornya hilang? Sorry, kursornya hilang dulu ini. Komentar. Wah, oke. Tapi untuk T, kemungkinan ada tambahan huruf S, SZ, sama Z. Atau plus huruf OL, EL, EL. Ini agak pusing mungkin. Coba sekarang kita lihat contohnya saja ya, yang pakai huruf IK, kata kerjanya. Kamu ingat tadi kata kerja logik, yang artinya tinggal? Iya, Mas, oke. Logik ya. Itu huruf kata kerja IK. Sekarang, kalau mau mengkonjugasikan, akhiran IK itu kamu potong dulu. Kamu hilangkan. Logik menjadi apa, Mira? Kamu hilangkan IK-nya. Log aja. Log. Oke. Log. Sekarang kalau log, subjeknya kamu menjadi apa? Log kalau subjeknya kamu itu yang T ya. Log karena sebentar. Lokal. Nah, bukan. Logs, yang betul logs. Tapi inilah, jadi dalam bahasa Hongaria ada kemungkinan ada akhirannya itu SZ, kedinginan. Jadi atau OL, EL, EL. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kalian coba lihat ke kolom yang kedua sama kolom yang ketiga, yaitu kolom yang pertama adalah grup pertama, kolom yang kedua adalah kolom ketiga adalah grup yang kedua. Untuk subjek T, itu kan kolom pertama, yang grup pertama itu suku katanya SZ, atau OSZ, atau ESZ. Grup yang kedua, akhirnya OL, EL, sama EL. Nah, kalau I-cash, I memakai dua-duanya.
tergantung kata kerjanya. Kalau log menjadi Lock. logs. Sekarang kalau kata kerjanya all sick, kamu hilangkan ikannya. Jadi Riza, all dulu. 3 ya. Terus kalau subjeknya teh, Berarti alls. Itu kayaknya Rizal ngopi yang atas di locks. Terus all jadi alls. Oke, sekarang kalau log jadi logs kan? Log jadi log. Kalau Kalau all misalnya all jadi kira-kira apa? also. Also. Jadi seperti itu ya. Jadi berbeda kata kerja walaupun sama-sama if, tetapi untuk subjek teh itu bisa mendapat akhiran sz, bisa mendapat akhiran ol, el atau el. Log menjadi logs, all sick, maaf, logik menjadi logs, all sick menjadi also. Boom. Kapan kita menggunakan sz, kapan kita menggunakan ol. Aduh, itu perlu latihan. Tapi contohnya aja kalau banyak loh orang Hungaria yang tapi untuk untuk bercanda mereka bilang bukan logs tapi lokal. Hanya untuk bercanda, untuk bikin lucu-lucuan gitu loh. Karena orang akan kalau mereka mendengar log kok menjadi lokal kalau subjeknya teh itu aneh gitu. Tapi kadang aku juga sering dengar jadi teh lokal, kamu tinggal di mana? Oh lokal, yang benar kan logs kan, bukan name lokal. Ya jadi kapan atau untuk kerja yang bagaimana yang kamu harus menggunakan s, yang kamu harus menggunakan ol itu perlu latihan. Dan aku nggak tahu gimana rumusnya, tapi kemungkinan sih semua kata kerja, atau hampir kata kerja ik ya, yang berakhiran dengan sz, contohnya all sick kan sz kan, kalau ik-nya dihilangkan, ik kan tinggal sz tuh. Nah, itu mendapat tambahan ol. Oke, jadi sini seperti kalian lihat, jadi kata kerja ik telah dihilangkan ikannya. Kalau kamu nemu huruf s, nemu huruf sz, kamu nemu huruf z, kalian tambah ol. Oke, contohnya lagi. Kalau feksik itu berbaring. Rizal, kamu feksik subjeknya T bagaimana? Feksik, iknya hilang jadi fek. Feksi gitu aja ya. Iknya hilang. Feks. Feks. Subjeknya T? Feksel. Bagus. Itu kan, jadi untuk kata kerja ik-nya kamu hilangkan, kamu analisa. Akhiran huruf setelah huruf ik-nya kamu hilangkan, berakhiran dengan huruf vokal apa? S, sz, atau z. Kalau berakhiran dengan huruf s, sz, atau z, berarti kamu kasih suku kata ol, el, atau el. Tapi kalau berakhiran umpamanya dengan huruf k, seperti logik ya, kan tidak berakhiran huruf k setelah ik-nya kamu hilangkan. Oh, berarti itu pakai suku kata sz. Contohnya lagi kalau huruf yang pakai ik pakai z ya atau s. Kebanyakan sih sik sih. Musik. Sebagian besar kata kerja ik itu berakhiran dengan sz. Contohnya lagi deh. Horoksik itu marah. Irma lagi. Namamu susah. Selalu Irma.
horoksik, horoksik, o-o-i, horoksik. Subjeknya teh. Toxic ya. Kan? Ada I-nya. Toxic tak hilangin I-nya. Iya. Z atau S atau L itu. Terus kemudian saya mau ngomong horok, karena horok berarti horoksol. Horoksol, bagus. Jadi bagus sih, ibaratnya kita. Jadi IK-nya kamu hilangkan. Terus setelah kamu hilangkan itu akhirannya itu hurufnya apa? S, SZ atau Z? Oh, ternyata SZ. Oh, berarti kamu pakainya OL. Kalau ada kata hozudik. Rizal, hozudik. Aku tulis saja ya. Hozudik itu kalau subjeknya teh gimana? Hozudik. Sebentar. Hozudik itu artinya berbohong. Kalau subjeknya teh gimana, Rizal? Hozudik menjadi ik-nya hilang jadi Hozud. ya, Mas. Kalau kamu berbohong, teh jadinya hazudel. Enggak. Kalau setelah kamu hilangkan ikannya, terus huruf terakhirnya itu S, SZ sama Z, kamu kasih OL, EL, EL. Tetapi kalau setelah ik-nya hilang, Hozuts, bener Mira, Hozuts. Ya. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau huruf kata kerja ik, setelah ik-nya kamu hilangkan, kamu potong, kamu buang, huruf terakhirnya apa? Apakah S, SZ, atau Z? Kalau tidak, kalau bukan 3 huruf itu, berarti SZ. Oke. Ini kenapa ya aku belum... Hozuts. Nah, lagi-lagi, orang kadang sering bercanda. Tehozudul. Itu maksudnya itu kamu berbohong, tapi itu salah penggunaan grammarnya. Mereka itu ingin bercanda gitu loh. Dengan cara membuat konjugasinya salah. Tapi itu jangan ditiru ya. Nanti kamu kebablasan salahnya. Oke, sampai di sini nangkep ya. Nanti aku ganti deh ini. Ini aku menyeken dari buku, tapi bukunya salah ini. Jadi dalam kurungnya ini sebenarnya dalam kurung ke yang huruf E yang dikurung, bukan SZ-nya. Oke, sampai di sini nangkep ya, Rizal, Mira? Nangkep, Mas. Oke, jadi sekali lagi, yang dalam huruf yang dalam kurung ini, kalian tidak usah pedulikan dulu. Tapi yang pasti untuk grup pertama sama grup kedua tadi udah ada contohnya tadi ya, Erteni, Mondoni, terus ada lagi nanti kalau kalian ketemu huruf, kalau kalian ketemu kata kerja yang berakhiran 2 huruf konsonan, kemungkinan besar kamu harus memakai huruf yang ada dalam kurung. Tapi itu sedikit kali, jadi jangan membuang waktu mengkonsentrasikan dengan hal yang tidak banyak. Oke. Jadi untuk mi, kami, untuk ti, kalian, untuk ik, mereka, sama caranya. Analisa komposisi huruf vokalnya dalam kata kerjanya. Oke. Terus kalau untuk yang i, itu dia, maaf sekali untuk kata kerja ik, kalian tidak pensiun, tapi kalian harus menggunakan kembali bentuk asli kata kerjanya. Jadi kalau dia tinggal menjadi Rizal? Tinggal, lokik, dia tinggal menjadi loks. Dia. Oh, dia. Kalau dia itu yang itu ya, o atau on ya. Dia berarti lokik. Lokik, iya. Jadi berubah ke bentuk asli kata kerjanya. Kalau aku bilang kamu all soul,
Kalau dia berarti apa, Mira? Saya also, also, kalau dia also tetap. Bukan, kalau also itu udah saya konjugasikan ke untuk subjek teks. All sick. All sick. Nah, jadi also itu bentuk asli kata kerjanya itu all sick. Tapi also itu kamu tidur. Saya also, all sick. Terus kalau aku bilang untuk diriku sendiri ya, Faxem, aku berbaring. Faxem. Terus kalau atau dia, bagaimana Mira? Dia, kalau apa mas tadi kata kerjanya? Faxem, aku tidur. Faxem. Accent. Aku faxem, in faxem. Accent aja. Ya, Bukan. Tunggu, accent berarti kata kerjanya itu X ya? Berarti exit. Ya, kamu nggak bisa fax. Aku bilang faxem. Faxem. Gimana sih mas tulisannya? Ntar aku tulis aja deh ya. Faxem. Kalau saya ya, in. Bentar. Nah, in faxem, aku tidur. Kalau dia bagaimana? Faxem itu sebentar mas, tak tulis dulu. Faxem itu untuk N. Terus kalau untuk on, Atau in? fax. Sebentar, also jadi all. Faxic. Faxic. Aha, bagus ya. Jadi udah tahu ya. Jadi sebenarnya itu faxic itu bentuk kata kerja asli. Faxem itu bentuk setelah subjeknya berubah menjadi saya atau in. Kalau Rizal, aku bikin satu kata pendek. Aku sedang marah. Horoksum. Ya, in horoksum. Jadi kalau dia berarti haraksik. Haraksik. Oke, jadi sebenarnya kata kerja asli speak itu kita gunakan seperti apa adanya pakai akhiran ika jika subjeknya dia atau en. Sebenarnya prinsipnya sama untuk grup 1 yang reguler, grup kedua reguler yang berakhiran huruf S, SZ sama Z, itu untuk subjek kita gunakan bentuk aslinya. Seperti odd menjadi tetap odd, mond menjadi mond, menjadi air. Untuk kata kerja ik sebenarnya sama juga prinsipnya. Untuk subjek dan en, kita gunakan bentuk asli kata kerjanya. Jadi bisa dibilang pensiun sih sebenarnya. Kalian untuk sama en kalian pensiun menggunakan konjugasi. Oke. Terus untuk ke mi, pi sama seperti aku bilang tadi prinsipnya sama seperti kata kerja grup 1 dan grup 2. Kalian pilih kalian dengan cara menganalisa komposisi huruf vokal kata kerjanya. Oke. Terakhir. Nah, terakhir yang grup keempat, yang irregular. Yang benar-benar kalian harus hafal. Sayang sekali, maaf sekali. Jadi contohnya Lenny, Yoni, Manny. Kamu tadi tanya many kan Rizal. Nah, many itu sebenarnya dari kata kerja match nih, yang kolom ketiga. Many itu match. Untuk aslinya match. Terus ada Yoni. Yoni itu bentuk aslinya itu Yen. Terus Lenny, bentuk aslinya itu Von. Nah, aneh, sebenarnya aku nggak setuju.
Karena itu Leni, Yoni, Meni itu kata kerja, Mas. kata kerja, itu kata kerja bukan kata kerja asli ya. Kata kerja infinitif. Infinitif, kata kerja yang dasar. Seperti I go to swim itu infinitifnya. Jadi kalau Yoni, Many, Lenny itu infinitif dari sebuah kata kerja asli, yaitu kalau Yoni itu adalah infinitif dari kata kerja asli Ion. Many bentuk infinitif dari kata kerja asli made. Lenny bentuk infinitif dari kata kerja wanna, tapi sebenarnya aku mau kasih lihat yang lain. Contohnya, nah ini deh. Ups, kebablasan lagi. Mas, maaf nanya lagi. Mm-hmm. Berarti kalau yang tadi Mas bilangnya I go to swimnya itu kan infinitif itu tadi yang Benar. kayak itu tadi. Berarti itu infinitif itu jadinya kebanyakan dijadikan untuk kata kerja kedua dong. Iya. Di satu kalimat. Iya, benar. Kayak yang awal tadi ya berarti. Tetapi kata kerja infinitif itu kita juga harus tahu gimana cara membentuknya, karena itu akan kita gunakan ke dalam konjugasi jenis kala waktu lain. Jadi kita harus tahu itu. Kala waktu lain maksudnya untuk past tense gitu? Kalau past tense kebetulan enggak, tapi contohnya kalau untuk pengandaian, hipotesa, itu bisa masuk ke kategori lain karena kita akan menggunakan bentuk infinitifnya untuk dikonjugasikan. Oke. Jadi sayang sekali untuk grup keempat ini kalian harus hafalkan. Sayang sekali. Terus, jadi contohnya kenapa? Contohnya ya dari kata kerja Yoni aja, pergi. Datang. Yun. Kalau in menjadi yevok. Kalau tem menjadi ios. Kenapa seperti ini? Kalian tidak usah mencari tahu, tapi yang daripada membuang waktu, kalian hafalkan saja. Dan kalian tidak akan menemukan jawabannya. Mungkin menemukan kalau ketemu profesor bahasa Hungaria mungkin. Dan itu guruku bahasa Hungaria dulu juga bilang, ini kalian hafalkan saja. Jadi harus karena tidak banyak ya kata kerja yang berakhiran dengan kata kerja yang masuk sub kategori pertama, Lenny, Yoni, Many, yang seperti ini tidak banyak. Hanya ada 3 ini. Terus yang ke sub yang kedua, yang B, yang NNI juga, kalau dalam bentuk infinitifnya juga cuma ada ini. Veni, ini, eni, teni, vini, ini. Jadi kalian hafalkan 9 kata kerja ini. Konjugasinya bagaimana? Gimana Riza? Masih semangat kan untuk menghafalkan? Masih, Mas. Sayang sekali ya. Aku juga ya, aku nggak suka keirreguleran, sesuatu yang tidak irregular itu aku nggak suka karena mengganggu. Aku agak sedikit OCD kalau ada yang bentuknya miring-miring sekali di luar dari yang biasa itu suka mengganggu. Jadi ya untuk yang guru keempat ini kalian harus hafalkan. Jadi Yoni, Many, Lenny, kalian hafalkan. Tapi Lenny sendiri itu sebenarnya kan to be dalam bahasa Inggris, to be. Tapi untuk bentuk sekarang itu wojok, won, wojum, wojok, wono. Dan kenapa kita harus tahu bahwa itu bentuknya Lenny? Karena Lenny ini akan digunakan ke to be dalam bentuk waktu akan datang, untuk future. Future nanti konjugasinya kita gunakan yang Lenny, bukan wojok ini. Contohnya ya, aku bongkar aja sekarang. Kalau saya menjadi lesek, kalau kamu menjadi lesel, kalau dia menjadi les, kalau kami menjadi lesung, kalau kalian menjadi lespek, kalau mereka menjadi lesnek. Tapi untuk
kala waktu sekarang itu pojok wajung waktu one. Kenapa mereka membuat konjugasi len ini menjadi wajung waktu one? Karena ini berhubungan dengan kala waktu sekarang. Gitu sih sebenarnya. Terus yang keenam juga yang ke B ini 6 kata kerja yang berakhiran ni, veni ini, any, teni, gini kalian hafalkan. Sayang sekali. Terus yang C, contohnya itu adalah kata kerja yang jika berubah infinitif menjadi dramatis perubahannya. Olsik jadi oludni, feksik jadi fekudni. Nih. Kan jadi kalau ada kata kerja yang perlu kalau diubah menjadi infinitif perubahannya dramatis dan akhirnya udni, maka dia masuk ke grup yang keempat. Yang ini lumayan banyak. Yang ini sayang sekali lumayan banyak. Dan yang kalian pakai sekali lagi untuk dikonjugasikan adalah bentuk setelah kamu hilangkan ikannya. Jangan menggunakan akhiran yang udninya. Jadi oludni, fekudni, kalian tahu saja bahwa bentuk infinitifnya seperti ini, tapi kamu tidak konjugasikan untuk kala waktu sekarang. Oke? Jadi olsik, bentuk infinitifnya oludni. Kamu hafalkan, feksik, bentuk infinitifnya fekudni. Kamu hafalkan, tetapi jika kamu ingin mengkonjugasikan, kalian cukup hilangkan ikannya saja. Oke? Oke. Mira? Tadi dicatat sebentar. Tinggal hilangin ikannya aja. Jadi hilangin ikannya saja. Tapi tetap kamu harus tahu bentuk infinitifnya, bentuk kata kerja dasarnya. Karena nanti akan kamu pakai terus ke grammar-grammar selanjutnya dengan kala waktu yang berbeda. Ini aku mau tanya, itu kan yang oludni, fekudni itu kenapa ada 2? Maksudnya kita bisa pakai 2 atau gimana? Maksudnya gimana? Itu masih yang di kolom oludni, Mm-hmm. Itu kita boleh pakai alsom, kita boleh pakai fekzem gitu. Enggak, ini cuma berbeda aja. Kolomnya dijadiin satu kolom. Jadi oludni itu kata kerja dasar, kata kerja infinitif dari kata olsik. Tapi ini jadi dua kata kerja masuk satu kolom gitu saja. Seharusnya di sini oludni, fekudni satu kolom baru lagi. Gitu. Ini pakai olzol itu ya? Betul. Ini fekzem. Nah itu artinya apa, Mas? Oh itu kata kerjanya ya? Jadi itu kata kerja dasar. Oke, I see. Oke, jadi olsik itu kata kerja aslinya, yaitu kata kerja asli. Terus kalau diinfinitifkan atau dicari kata kerja dasarnya menjadi oludni. Feksik, kata kerja dasarnya, kata kerja aslinya, jika dibentuk kata kerja dasar menjadi fekudni. Nah, kenapa kita berbicara tentang oludni dan fekudni di sini? Karena dua kata kerja ini masuk ke kategori subkategori yang ketiga, yaitu yang C. Yaitu kata kerja yang jika dibentuk infinitif mendapat akhiran udni. Walaupun aneh dari seperti yang aku bilang tadi, kalau ada kata kerja yang biasanya itu kata kerja ik, yang dalam bentuk infinitifnya perubahannya dramatis dalam artian mendapat akhiran udni, maka dia masuk ke subkategori yang C. Nah, aku sih sudah bikin tadi malam, aku mengkoleksi banyak sekali kata kerja untuk kalian. Nah, wow. Mira, kamu lihat Mira? Wow, iya Mas, aduh. Ini terlalu kecil. Banyaknya sampai kecil ya. Nah, tapi ini secara general ya. Jadi seperti kalian bisa lihat,
Aku dari nomor 1 ya, itu 1 sampai 3 itu adalah kata kerja yang kelompok grup pertama. Oke, kelompok grup pertama. Ini salah satu contohnya saja. Dan ini contoh konjugasinya, reguler. Jadi kalian bisa lihat contohnya ini nanti. Nanti aku kirimkan ke kalian. Terus dari nomor 4 sampai nomor 7, itu grup kedua. Jadi yang akhirannya S, SZ, sama Z. Oke. Ini contohnya. Jadi ini bisa kalian jadikan patokan. Terus yang ke-8 adalah kata kerja yang seperti kamu ingat, Rizal, waktu ke eper menjadi epret. Iya, itu. Jadi apa nama huruf vokalnya meloncat-loncat, berpindah posisi ya. Jadi dalam konjugasi kata kerja pun kadang ada kasus yang melompat-lompat seperti itu loh. Contohnya turul. Kalau bentuk infinitifnya atau bentuk kata kerja dasarnya kan turul nih, tinggal kasih tambah nih. Tapi kalau dikonjugasikan tergantung dari subjeknya. Contohnya turul bisa saja kalau dikonjugasikan ya kita turul terus ditambah suku kata konjugasinya. Tapi bisa juga kadang huruf O-nya ini hilang jadi turl. Contohnya ini turluk, turlum. Ini contoh kata kerja yang masuk kategori yang sama. Terus mondoni yang mendapat sisipan O. Kalau ini Mas Didi ngetik sendiri semua kok dalam bahasa Indonesia. Ini semua kemarin malam aku diskusi sama Kandukusi ya. Kebetulan Santi juga tanya tentang match. Aku bilang, kalau aku mau bilang kami pergi itu mentung ya atau gimana terus? Kok kita sama ya, hari ini kita memikirkan kata kerja. Tapi aku kasih lihat bahwa aku sedang membuat daftar kata kerja yang disesuaikan kelompoknya sesuai dengan bentuk konjugasinya atau konjugasinya nanti bagaimana gitu loh. Jadi ada bentuk yang 1 sampai 7 itu yang reguler, 8 itu yang posisinya berubah, 9 yang mendapatkan sisipan, 9 sama 10 mendapatkan sisipan, terus yang 11 12 sama mendapatkan sisipan, tetapi ada penjelasannya di sini. Contohnya kalau umpamanya nomor 8 sama nomor 8, contoh kata kerja yang lainnya ini. Untuk kategori 9 sama 10 yang mirip-mirip kata kerjanya adalah ini. Jadi kata kerja yang berakhiran dengan huruf konsonan dan kata kerjanya masuk ke kelompok grup pertama. Oke. Terus yang kelompok 11 sama 12 adalah kata kerja yang berakhiran IT. Contohnya edeshit, melejit, tagitonit, dan sebagainya. Jadi kemarin aku coba menganalisa kata kerja dan mengelompokkannya berdasarkan cara mengkonjugasikannya. Yang aku kasih warna kuning ini karena bentuk infinitifnya berubah secara dramatis dari bentuk aslinya. Contohnya kan mon menjadi mondoni, tidak cukup dikasih akhiran ni, tapi perlu sisipan huruf vokal. Jadi sama 9 sampai 12 mirip. Karena yang irregular, contohnya match, itu masuk irregular spesial. Kata-kata kerja yang serupa ada nggak? Tidak ada. Yun, kata kerja yang serupa juga tidak ada. Terus, coba kalian lihat kolom yang keempat, yaitu kolom yang dikonjugasikan. Kata kerja yun, ini tidak ada patokannya yang kita konjugasikan, yang contohnya kalau match, ya, nomor 13 nih, match. Patokan kata yang kita konjugasikan ada yaitu match plus konjugasinya atau man plus konjugasinya. Tapi untuk yun benar-benar absolutely berantakan. Dari yun, kalau saya jadi yövök, kalau kamu jadi yos. Terus kalau kami jadi yövung, kalau kalian jadi yotuk, kalau menjadi yonek. Jadi aku akhirnya tidak aku tulis saja, aku kosongin di sini. Kalian hafalkan saja karena sekali lagi tidak ada kata kerja yang serupa dengan yon ini. Jadi kalau kalian hafal, sayonara. 15 itu kata kerja yang masuk kategori 6 tadi loh. Kamu ingat kan ada
6 kategori kata kerja yang berakhiran dengan NNI kalau dicari infinitifnya. Aku coba balik lagi sebentar. Aku ingatkan. Nah, di sini kalian lihat kan yang subkategori B, 6 kata kerja yang kalau dalam bentuk infinitif berakhiran NNI. Veni, ini, eni, teni, dini, ini. Nah, aku kelompokkan dari ke-6 itu, ada 4 yang masuk ke pengategorianku. Nih, yang nomor 15. Ada with, tes, his, sama less. Terus yang ke nomor 16, kata kerja ik juga. Kata kerja ik, tapi perubahannya dramatis kalau dibikin model apa kita cari infinitifnya. Surut nih. Dan lagi-lagi patokannya ada 2. Furd. Jadi kita hilangkan ik-nya saja, tapi kadang kita menggunakan bentuk infinitifnya. Contohnya kalau kamu jadi furut. Kalian jadi furuttek. Kalau mereka menjadi furutnek. Terlalu kecil, jadi nanti kalian baca-baca di rumah. Oke, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus kemarin aku kalau bahasa Jawa itu metani, apa namanya metani itu? Itu mau. Ya, Metani, iya ngerti kok Mas. ngerti kan? Iya. Jadi metani itu aku mencari daftar kata kerja yang ada dalam bahasa Hongaria. Aku hampir metani satu-satu. Oke, dan kata kerja ini masuk yang kata pengkonjugasiannya bagaimana ini? Masuk ke seperti nomor 1 atau nomor 22 atau nomor 21 atau nomor 20. Maaf, tapi ini belum semua kata kerja juga kan ya istilahnya. Belum. Okay. Tapi ini secara general kalau kamu menggunakan ini mungkin akan membantu. Jadi ya ada yang irregular itu yang irregular kalian harus hafal nomor 13, 14 sama 15. Yang irregular yang 16 lagi-lagi ini kamu hafalkan karena apa? Contohnya yang 16 itu hanya ada satu kata kerja loh yang mirip pengonjugasiannya itu mosdik. Nah, terus yang kata kerja irregular yang berakhiran S, Z, I, K. Nah, ini juga sesuatu yang kalian hafalkan, setidaknya cara yang nomor 17 itu kalian hafalkan, karena itu kata kerjanya kalian pakai sehari-hari, dan hanya ada 2 itu, esik sama isik. Ini esik dan isik. Oke. Kalau kalian lihat tabel ini, kira-kira kalian ada yang belum paham nggak? Maksudnya membaca tabel ini kalian paham nggak? Paham sih Mas. Sebenarnya walaupun dibilang irregular juga, kalau buat saya sih kalau dibayangkan waktu diucapkan itu masih masuk akal. Iya. Soalnya mereka berusaha. Kalau indefinite mereka berusaha ngasih ini di belakangnya dengan segala cara. Terus kalau yang jadi subjek mereka berusaha ngasih ik, ok gitu dengan segala cara pokoknya. Iya, betul. Jadi pakemnya itu sebenarnya sama, yaitu mereka ingin membedakan konjugasi itu membedakan siapa subjeknya, apa objeknya, dan kala waktunya kapan. Itu sebenarnya fungsi konjugasinya. Itu membedakan siapa sih pembicaranya, apa yang diomongkannya, objeknya apa, atau itu diomongkan dalam kala waktu sekarang, waktu lampau, waktu akan datang, atau dan lain-lainnya. Oke.